Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di rumah secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ruth Tentero STH. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan "Angkatlah Hatimu pada Tuhan". Angkatlah hatimu pada Tuhan, marilah kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tema ibadah kita di hari Minggu ini, kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,
berbahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Doa pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah bagi kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22. Karena itu, saudara-saudara, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini dalam ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020, kita akan dituntun dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan. Melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Saat ini kami menyatakan segala ungkapan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tetap ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Allah yang terus memungkinkan dan melayakkan kami untuk menikmati hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami pun boleh bersyukur kalau kami ada di hari Minggu yang kudus ini, menikmati persekutuan yang indah. Di dalamnya ada firman Tuhan yang akan kami baca, firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Karena itu ya Tuhan Allah, bermohonlah kami kepadamu, urapi kami semua dengan hikmat-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan membentangkan firman-Mu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang siap untuk membaca dan merenungkan bersama, Tuhan pun memberkati. Ya Roh Kudus, terangilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan beriman kami. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersabdalah Engkau bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita membaca dari Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Selengkapnya firman Tuhan demikian. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Pasti semua bahagia, pasti semua merasakan sukacita.
Oleh karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah meninggalkan setiap kita umat yang senantiasa terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita semua patut mengucap syukur karena kita kembali boleh ada di hari Minggu yang kudus. Kita boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sekalipun memang masih dalam kondisi, situasi keberadaan dunia ini, di dalamnya keberadaan bangsa kita yang masih diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran karena masalah pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan kita. Oleh karena itu pun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi ibadah yang kita bangun di rumah kita masing-masing itu tidak mengurangi mutu daripada keyakinan kita untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya ada firman Tuhan yang menyapa kita semua. Firman yang memberikan kesegaran, firman yang memberikan motivasi, firman yang menguatkan kita, firman yang membimbing, firman yang menuntun kehidupan beriman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah kita saat ini firman Tuhan yang sudah kita baca berdasarkan Mazmur 23 ini yang diberi tema kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini sungguh sangat terkenal ya. Mazmur 23 ini bahkan sering kita nyanyikan. Mazmur ini sering kita nyanyikan dan kita baca dalam berbagai situasi, apakah situasi, kondisi berbahagia, bersukacita, tapi juga situasi kondisi ketika pun kita ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, ada dalam himpitan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Mazmur ini jelas ditulis oleh Daud ketika ia sudah dilepaskan oleh Tuhan dan dia hidup dalam kedamaian. Dia hidup dalam kelimpahan. Dan sungguh ini merupakan satu respon iman seorang Daud. Ketika dia mengalami pemulihan, ya. Ketika dia dilepaskan oleh Tuhan. Ketika dia merasakan Allah menyapa dia dan memulihkan totalitas hidup ia. Dan bahwa Allah melepaskan dia dari musuh-musuhnya sehingga dia memperoleh kenikmatan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu istilah atau kata gembala dipakai Daud dalam bacaan ini sebagai sosok seorang pemilik ternak. Sosok seorang pemilik ternak, pemilik domba, ya. Istilah gembala digunakan sebagai istilah seorang pemilik ternak domba yang biasanya dia memperhatikan domba-domba gembalaannya. Dan
tugas daripada gembala dalam hal ini adalah bagaimana dia merawat, bagaimana dia memperhatikan, bagaimana dia mengurus segala keperluan, segala kebutuhan dari domba-dombanya. 1 kali 24 jam seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Apakah itu kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, yang menyangkut kesejahteraan kehidupan domba-domba adalah tanggung jawab daripada seorang gembala. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan juga dalam bagian ini bagaimana seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Ayat 2 dikatakan begini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Seorang gembala bagaimana dia memperhatikan kebutuhan dombanya. Sehingga dalam ketenangan, dalam kesejukan, kehidupan kebaikan daripada domba-domba yang digembalakannya itu menjadi perhatian dan prioritas dari seorang gembala. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, ia membimbing aku ke air yang tenang, ayat 2b. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya mau dikatakan di sini bahwa seorang gembala yang sangat memperhatikan domba-dombanya tahu persis kebutuhan dari setiap domba-dombanya. Dapat dikatakan begini, ketika kita sedang tertekan, ketika kita kehilangan damai sejahtera, kalau kita tidak punya pegangan hidup iman, mudah saja kita rapuh dan terbawa arus. Mudah saja kita kehilangan. Mudah saja kita putus asa dan mudah saja kita khawatir bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan saat ini, ketika kita mau datang dan mau katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, maka aku tidak akan kekurangan apapun. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan. Dia yang punya otoritas tunggal untuk memperhatikan setiap kebutuhan domba-dombanya. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita yang baik dalam hidup kita? Apakah kita mau mencari Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memperhatikan kita? Ini persoalan. Sehingga tidak hanya kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik,
Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi ketika ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, ungkapan Tuhan Allah sebagai gembala yang baik itu hanya sesaat. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan. Kita cari jalan keluar di luar Tuhan. Bahkan mungkin kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita sebagai pribadi. Mengandalkan kehebatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Daud. Ketika dia merasakan bahwa hidupnya penuh dengan kelimpahan, hidupnya ada pada posisi yang tinggi ketika Tuhan menghalau dia dari musuh-musuh. Dan dia merasakan bahwa pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Dan karena itu Bapak Ibu, kita kenal Daud sebagai sosok pribadi, orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika dalam keadaan kesulitan, dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia mengalami pemulihan dari Tuhan, dia cuma datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau dia ada pada posisi yang tertinggi, dia katakan itu karena kasih Tuhan. Ketika dia menikmati kelimpahan harta, ketika dia menikmati kesejahteraan hidup, makan minum disiapkan, segala sesuatu kebutuhan hidup dia nikmati. Dan dia hanya mau katakan, karena kebaikan Tuhan. Jabatan, kedudukan, materi yang ia miliki, dia percaya. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan karena itu, Daud yang kita kenal sebagai pribadi yang terus bergaul dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia memperoleh ketenangan. Ya. Jelas dalam bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan dan perenungan kita. Dan karena itu dia katakan di ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ungkapan ini Bapak Ibu saudara-saudara hanya bisa diungkapkan oleh seseorang yang imannya luar biasa. Ungkapan ini lahir dari lubuk hati yang terdalam. Yang benar-benar merasakan bagaimana seorang gembala yang menuntun, yang membimbing, yang menyegarkan, yang menghibur, dan menyediakan segala sesuatu. Karena Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kepadanya dia taruhkan hidup. Karena Daud percaya hanya Allah sebagai pemegang kendali dalam hidupnya. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Tuhan dapat menggunakan segala hal untuk terjadi dalam hidup kita, termasuk hal yang buruk juga, untuk membuahkan sesuatu yang baik di masa depan. Dan karena itu pun Bapak Ibu saudara-saudara, situasi keberadaan kita saat ini bukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia ini.
Tuhan tahu apa yang terjadi di tengah kehidupan bangsa dan negara kita saat ini. Tuhan tahu apa yang sementara terjadi dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Apalagi dengan situasi sekarang ini. Sudah berapa bulan kita diperhadapkan dengan situasi keadaan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tinggal di rumah, sementara kegiatan kita dibatasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekalipun memang berbagai pendapat, pandangan, kenapa harus di rumah? Membatasi ruang gerak. Nah, ini salah satu cara Tuhan juga menguji kita sampai di mana iman kita, kesetiaan kita, kepatuhan kita. Melakukan segala anjuran-anjuran demi kebaikan kita semua. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan dengan maksud supaya mata iman kita selalu terarah tertuju kepada Dia Allah kita sebagai gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Dan sebagai gembala bukan tidak mungkin yang enak-enak saja kita terima sebagai domba. Tetapi sekalipun itu menyakiti kita, sekalipun itu membuat kita dalam situasi pergumulan yang cukup berat, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak untuk menyikapi setiap keadaan hidup kita dengan iman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah percaya kepadanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia akan memulihkan keberadaan kita. Dia akan merubah 180 derajat keadaan kita. Ketika kita datang kepadanya. Kita cari Tuhan. Menengadah kepada Tuhan. Sambil di dalamnya tentunya mengoreksi keberadaan hidup kita. Apakah kita memposisikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup bergereja, hidup berbangsa? Atau hanya menempatkan Tuhan sebagai gembala yang baik ketika kita ada dalam posisi yang enak, yang enjoy? Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana selalu memposisikan hidup kita sebagai seorang domba yang siap untuk dituntun, siap untuk dibimbing, siap untuk terus diarahkan oleh gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang telah membebaskan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa. Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah memenangkan kehidupan Bapak Ibu dan saya, sehingga kita terus menikmati kehidupan ini. Karena itu jalanilah kehidupan ini. Syukuri setiap kehidupan yang Tuhan izinkan kepada kita semua. Tentu dengan sabar dan setia. Karena kita percaya bahwa
ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, kita taruh dalam genggaman Tuhan, maka Dia akan memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Teruslah memuji dan mengagungkan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat hidup kita, yang tetap setia memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih setia kita kepada Tuhan tidak akan pernah luntur oleh keadaan situasi apapun. Karena kita percaya baik susah maupun senang. Ya, baik susah maupun senang, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah luntur oleh berbagai situasi keadaan apapun. Karena Dia Allah telah merancang kehidupan kita manusia, umat milik kepunyaannya, untuk kita tetap berada dalam kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita terus memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Allah, Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, yang tetap setia memelihara, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani kita di setiap waktu, di setiap saat, dan di setiap kondisi apapun. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diberitakan saat ini. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus menempatkan Engkau sebagai gembala kami yang baik, yang menuntun, memelihara, menjaga, bahkan menyediakan segala sesuatu kebutuhan kami.
Engkau telah menjamin kehidupan kami Tuhan. Karena itu biarlah kami terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan kondisi, situasi yang kurang memungkinkan kami alami saat ini. Oleh karena masalah yang dihadapi dunia, dihadapi bangsa Indonesia dengan pandemi COVID-19. Tetapi keyakinan kami Tuhan tidak akan pernah pupus. Keyakinan kami kepada Tuhan tidak akan luntur oleh masalah apapun. Karena kami percaya bahwa jaminan kekekalan dalam hidup ini Engkau telah nyatakan bagi kami semua. Dan karena itu ketika kami ada dalam kondisi seperti ini, mampukan kami Tuhan supaya sabar. Mampukan kami Tuhan supaya kami kuat. Mampukan kami Tuhan supaya kami menghadapi situasi yang ada sekarang ini dengan iman kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak sekali-kali membiarkan domba-dombanya berjalan sendiri, memikul pergumulan sendiri. Tetapi Engkau adalah gembala yang menjaga kami setiap saat dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami boleh beribadah sekalipun ibadah kami bangun di rumah kami masing-masing tidak mengurangi makna daripada kami beribadah kepada Tuhan. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami memuji Engkau Tuhan dalam lagu-lagu pujian. Dan ada firman Tuhan yang terus diberitakan. Kami bersyukur melalui ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah di rumah kami masing-masing. Kami terus menjalin hubungan kami suami istri, orang tua anak. Untuk semakin erat, semakin menunjukkan kasih sayang, semakin memberikan semangat, semakin memberikan kekuatan. Karena di dalam keluarga, kami membangun persekutuan yang berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, mendengar firman Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami pun percaya bahwa apa yang terjadi sampai saat ini atas seizin Tuhan. Dan kami pun percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Tuhan akan memulihkan pun situasi negara kami ini. Sehingga COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kami semua. Dan kami pun kembali boleh hidup secara normal. Kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melakukan aktivitas kerja, melakukan usaha, melanjutkan studi kami di tempat di mana kami bekerja, di tempat di mana kami berusaha, di tempat mana kami menuntut ilmu. Kami rindu Tuhan sebagai jemaat Paul Teni Ail Sunter untuk beribadah, keluarga bersama-sama. Kami rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan sesama kami.
jemaat POG TNI AL Sunter. Tuhan, dengarkanlah kerinduan kami umat-Mu. Kasihani kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Bahkan Tuhan, kami berdoa bersama untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati Wakil Presiden yang terus berusaha berjuang untuk bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga sebagai masyarakat kami boleh hidup normal kembali, berkarya, bekerja sebagaimana mestinya. Tuhan tolong pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dalam berbagai upaya bersama-sama untuk menghadapi situasi ini, sehingga kelak penyebaran COVID-19 dia akan terhenti oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Berdoa kami untuk para tenaga medis, dokter, perawat yang dengan pengabdian, dengan tugas tanggung jawab mereka melayani setiap pasien yang mengalami dampak daripada penyebaran COVID-19. Tuhan berkati para dokter, perawat, beri sehat, beri kuat, beri sukacita, beri kesabaran, beri kesetiaan. Bahkan berkati keluarga-keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati pun kami semua jemaat POG TNI AL Sunter di mana saja kami berada. Engkau melindungi kami, membentengi kami dengan malaikat surga. Sehingga kami semua dalam penjagaan Tuhan. Kami semua terlindungi. Kami semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Kondisi yang diberkati, kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persekutuan yang kami boleh laksanakan saat ini diberkati oleh Tuhan. Syafaat kami juga untuk gereja-gereja Tuhan. Dalam berbagai pelayanan yang ada, Tuhan memberkati. Inilah yang menjadi doa kami. Ini menjadi syukur kami Tuhan. Sambil kami teringat berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit. Ibu Sukarsi Bain, Ibu Henry, Pangaribuan, Bapak Ateng, Ibu Saragi Hutapea, Ibu Meiti Kusoy, Ibu Lili Niki Julu, Sudari Yohana Lubis, Ibu Siahaan Boru Mangunsong, Ibu Sihol Sinaga Gulton, Ibu Tio Rugun Gurning Boru Sirait, Ibu Bapak Yonatan Sembiring, Adi Elmer Manuputi. Tuhan, kasihanilah mereka yang dalam pergumulan sakit, bahkan dalam pemulihan. Mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan tolong jamah setiap organ tubuh mereka, sehingga oleh tangan kuasa kasih Allah mereka memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan yang ilahi yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari Efesus 5 ayat 2 yang menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah." Kita akan angkat pujian Gembala Baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan. Ya Tuhan Allah, Engkau sumber segala berkat, kami mengucap syukur kepadamu karena saat ini Engkau memampukan kami memberikan sebagian berkat yang asalnya dari Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberinya Tuhan, dan berkati pula yang masih ada pada kami. Berkati pula Tuhan persembahan pada hari ini untuk menjadi alat dalam pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdiri dan kita akan nyanyikan lagu Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin,
Demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu buat jemaat POG TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat.